Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam acara kajian kita, kajian hadis arba'in, dan insya Allah hari ini kita akan membahas hadis arba'in nomor ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-hadithu ats-tsaminu asyar. Hadis ke-18. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal. Diriwayatkan dari Abi Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan yang dilakukan tersebut. Dan pergaulilah manusia dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Wa qala, dan Imam Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun, hadis ini termasuk hadis hasan. Wa fi ba'din nusakh, dan di dalam beberapa naskah yang lain mengatakan hasanun sahihun, hadis ini termasuk hadis yang hasan sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian juga diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, Imam Al-Baihaqi, Imam Alauddin, dan para ulama lain mengatakan bahwa hadis ini diriwayatkan kaitan dengan bab ini. Tapi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita sama-sama membahas tentang hadis ini, ya. Hadis ini adalah diriwayatkan dari dua orang sahabat. Sahabat pertama adalah sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah namanya Jundub bin Junadah. Beliau adalah nama lengkapnya Jundub bin Junadah bin Sufyan bin Ubaid bin Haram bin Ghifar bin Malil bin Domrah bin Bakar bin Abdul Manat bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Al-Ilyas bin Mudhar. Ini disampaikan di dalam kitab Usadul Ghabah ketika berbicara tentang biografi Abi Dzar Al-Ghifari. Tadi disampaikan bahwa Abi Dzar Al-Ghifari namanya Jundub bin Junadah. Ini nama yang masyhur. Walaupun sebagian mengatakan namanya adalah Barir bin Abdullah, ya, tapi sekali lagi adalah yang masyhur, nama beliau adalah Jundub bin Junadah. Beliau ini adalah seorang sahabat Nabi SAW yang termasuk as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang masuk Islam di awal-awal. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau adalah orang yang keempat masuk Islam. Sebagian mengatakan bahwa beliau adalah orang yang kelima masuk Islam. Ketika beliau masuk Islam, maka beliau langsung kembali ke kaumnya untuk mendakwahi mereka seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi memerintahkan kepada Abi Dzar untuk berdakwah, dan beliau lakukan. Ketika beliau hijrah ke kota ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, maka beliau adalah orang yang ikut hijrah tersebut. Dan beliau ikut bersama Nabi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Menurut Abu Daud, dia pernah tertinggal di dalam perang Badar. Terlepas dari itu semuanya, bahwa Abi Dzar ini adalah seorang sahabat, ya, yang sangat zuhud, ya. Beliau ini adalah seorang sahabat yang sangat zuhud. Ali bin Abi Thalib mengatakan tentang Abi Dzar Al-Ghifari, kata beliau, bahwa Abu Dzar telah mengumpulkan ilmu yang membuat manusia merasa lemah darinya. Kemudian dia mengikatnya, lalu dia tidak melepaskan sedikit pun tentang ilmu tersebut. Ini adalah kalau kita berbicara tentang Abi Dzar, orang yang sangat zuhud. Beliau adalah orang yang jujur, berilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Bahkan disebutkan, kata Rasulullah SAW kaitan dengan Abu Dzar, Abu Dzarrin yamshi fil ardi bizuhdin Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Abi Dzar Al-Ghifari berjalan di muka bumi, beliau adalah sangat zuhud, seperti zuhudnya Isa bin Maryam alaihi salam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau wafat tahun ke-32 Hijriah. Tentang wafatnya Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa akan ada seorang di antara sahabat Nabi
yang wafat sendirian di padang pasir, yang mayatnya akan ditemukan oleh segelombol orang mukmin yang lewat. Ternyata beliau wafat seorang diri di padang pasir dan ditemukan oleh rombongan tersebut. Makanya Rasulullah SAW dalam perang Tabuk pernah menyampaikan, Yarhamullahu Aba Dzarrin. Semoga Allah merahmati sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Yamshi wahdahu wa yamutu wahdah. Beliau berjalan sendiri dan wafat pun sendiri. Wa yuhsyaru wahdahu, dan beliau pun akan dikumpulkan seorang diri. Nah, ini adalah kaitan dengan Abi Dzar Al-Ghifari. Kemudian yang kedua adalah hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Mu'ad ibni Jabal. Beliau sahabat Nabi SAW, ya, termasuk yang diutus oleh Nabi. Ya, ketika itu beliau diutus oleh Nabi SAW untuk berdakwah di kota Yaman. Ya. Nama beliau adalah Mu'ad bin Jabal bin Amru bin Aus bin Aid bin Adi bin Ka'ab bin Amru bin Adi bin Sa'ad bin Ali bin Saridah dan As'ad bin Tazid dan seterusnya. Ini adalah Mu'ad bin Jabal. Nah, memang Mu'ad bin Jabal ini apakah beliau, yang jelas beliau orang Madinah. Tapi apakah beliau dari kabilah Bani Salamah atau yang lain? Sebagian mengatakan beliau berasal dari kabilah Bani Salamah. Sebagian diungkapkan oleh Ibnu Ishaq yang mengatakan bahwa dia disandarkan kepada Bani Salamah karena ibunya bersaudara dengan Sahal bin Muhammad bin Al-Jad bin Al-Qais. Sahal dan ibunya adalah dari Bani Salamah. Ini adalah ketika yang mengatakan bahwa beliau dari Bani Salamah. Sebagian mengatakan beliau dari Bani Adi. Ya. Beliau digelari Abu Abdurrahman. Dan beliau adalah di antara sahabat Nabi yang ikut Bai'atul Aqabah Ats-Tsaniyah. Di antara 70 orang yang ikut berbaiat, berjanji setia kepada Nabi SAW termasuk adalah Mu'ad bin Jabal. Beliau masuk Islam di usia 18 tahun. Di usia 21 tahun beliau ikut perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan beliau juga pernah diutus oleh Nabi SAW ketika itu beliau pergi ke kota Yaman, ke negara Yaman untuk apa? Untuk berdakwah ketika itu. Kaitan dengan keistimewaan Mu'ad bin Jabal ini banyak. Salah satunya adalah disebutkan khudul Qur'ana min arba. Kata Rasul, ambillah Al-Quran dari 4 orang. Min Ibni Mas'ud, yang pertama dari Abdullah bin Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab, yang kedua dari sahabat Ubay bin Ka'ab, yang ketiga dari Mu'ad bin Jabal, kemudian yang keempat adalah Salim Maula Abi Hudzaifah. Ini adalah di antara keistimewaannya. Kemudian Rasul juga menyampaikan, arhamu ummati bi ummati Abi Bakrin. Seseorang, ya, umatku yang paling penyayang terhadap umatku adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Kemudian orang yang paling ketat terhadap perintah Allah adalah Umar ibn Khattab. Wa asdaquhum hayaan Utsman. Yang paling pemalu adalah Utsman. Wa a'lamuhum bil halali wal haram Mu'ad ibni Jabal. Orang yang paling tahu tentang halal dan haram adalah Mu'ad ibni Jabal. Sehingga inilah di antara keistimewaan Mu'ad ibni Jabal tersebut. Nah, bahkan kaitan dengan ini Rasul pun pernah menyampaikan, ya Mu'ad wallahi, wahai Mu'ad demi Allah, inilah uhibbuka, saya sangat mencintai engkau. Inilah uhibbuka, saya sangat mencintai engkau. Faqala, kemudian Rasul bersabda, usika ya Mu'ad, saya mewasiatkan kepada engkau wahai Mu'ad, la tada'anna fi duburi kulli salatin, jangan sampai engkau meninggalkan setiap selesai salat. Apa doa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, beliau wafat di usia 34 tahun atau lebih, ya, pada tahun 17 Hijriah atau setelahnya. Dan ketika itu memang wafat di Syam ketika wabah taun merebak, dan salah satu yang wafat adalah sahabat Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhuma. Taib, ya, an Abi Dzarrin, dari sahabat Abi Dzar, wa Mu'ad, dan sahabat Mu'ad. Kemudian apa kata Abi Dzar dan sahabat Mu'ad ini mengatakan bahwa setelah itu beliau mengatakan bahwa an Rasulillah SAW, dari Rasulullah SAW. Maka dari Rasulullah SAW mengatakan ittaqillaha haitsuma kunta. Maka yang pertama adalah, ini ada 3 wasiat yang disampaikan di sini. Pertama, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kaum muslimin rahimakumullah, berbicara tentang takwa ini sangat penting buat kita semuanya. Bahkan ratusan ayat berbicara tentang perintah takwa, keutamaan takwa, tanda orang-orang yang bertakwa, dan sebagainya. Ini menunjukkan tentang keutamaan takwa tersebut. Bahkan ibadah yang kita lakukan, itu mayoritas ujung-ujungnya adalah bagaimana menjadi pribadi yang bertakwa. Di ayat awal-awal surat Al-Baqarah, di ayat 21, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Kemudian ketika berbicara tentang qisas, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sungguh bagi kalian dalam qisas itu ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berakal, mudah-mudahan kalian termasuk orang yang bertakwa. Ketika berbicara tentang ibadah saum, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sehingga banyak ayat-ayat yang berbicara tentang takwa ini. Ini di antara ayat-ayat yang berbicara tentang takwa tersebut. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah yang dimaksud dengan takwa ini? Kalau kita lihat, ya, takwa itu kata Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketika berbicara tentang takwa, kata beliau, an yuta'a fala yu'sa. Takwa itu adalah taat dan tidak ingkar. Wa an yudhkaru fala yunsa. Ingat dan tidak lupa. Kemudian wa yushkaru fala yukfar. Kemudian dia bersyukur dan tidak mengingkari. Ini yang disebut dengan takwa. Ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian Al-Imam Al-Baydawi mengatakan, apakah yang dimaksud dengan takwa? Takwa itu kata beliau adalah istibragul was'i. Ya, takwa itu adalah mengerahkan semua potensi. Fil qiyami bil wajib, dengan menjalankan yang wajib. Wajtinabu anil maharim, dan menjauhi sesuatu hal yang diharamkan. Jadi yang namanya takwa itu adalah mengerahkan semua potensi yang kita miliki supaya kita melaksanakan ketakwaan dan menjauhi kemaksiatan. Supaya menjalankan kebaikan dan menjauhi kemaksiatan. Bahkan kata Syekh Ismail bin Muhammad Al-Ansari, ada tambahan kata beliau, bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wal wukufu inda haddihi. Menjalankan perintah, menjauhi larangan, dan berhenti pada batasan-batasannya. Inilah yang dimaksud dengan ketakwaan. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan takwa itu adalah al-khawfu minal jalil. Yang namanya takwa itu adalah takut dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Kemudian yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Orang bertakwa itu adalah orang yang mengamalkan perintah sesuai dengan tuntunan yang ada. Kemudian wal qanaatu bil qalil. Orang bertakwa itu adalah dia qanaah terhadap apa yang Allah berikan walaupun mungkin itu sedikit. Wal isti'dadu liyaumir rahil, dan orang yang bertakwa itu adalah dia mempersiapkan diri untuk hari yang akan ditinggalkan, yaitu kematian kelak. Ini adalah yang berbicara tentang takwa. Ini yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Terlepas dari itu semuanya, kalau kita berbicara tentang takwa, yang masyhur di kita adalah menjalankan perintah, menjauhi larangannya. Itu sebenarnya takwa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah takwa bukanlah perintah kosong tanpa makna dan maksud. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan tentang manfaat dan hasil takwa itu di dalam ayat-ayatnya. Yang pertama adalah kalau kita berbicara nataijut takwa, hasil-hasil dari takwa. Yang pertama adalah at-taqwa, itu adalah nataijut takwa adalah al-furqan, yaitu pembeda. Maksudnya adalah orang yang bertakwa, Allah akan berikan kepada orang tersebut al-furqan, pembeda antara hak dengan yang batil. Kemampuan dia untuk membedakan ini benar, ini salah. Dan itu Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anfal ayat ke-29. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika kamu bertakwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu al-furqan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah juga kami akan menghapus darimu dari kesalahan-kesalahanmu. Kemudian wa yaghfir lakum dunubakum, dan juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu mempunyai karunia yang sangat besar. Ini yang pertama, al-furqan. Yang kedua adalah orang yang bertakwa itu adalah akan mendapatkan takfirus sayyi'at. Ya, akan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam surat Al-Anfal 29. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Allah akan memberikan furqan. Kalau kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan al-furqan itu adalah al-ilmu wal huda, yaitu ilmu dan petunjuk. Yang dengan ilmu dan petunjuk itu kita bisa membedakan ini baik, ini salah. Ini benar, ini tidak. Ini hak, ini batil. Dan Allah juga wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Bahkan di dalam ayat lain, di dalam surat At-Talaq, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi. Siapa saja di antara kalian yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah al-ajru al-azim. Orang bertakwa itu akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Lihat di dalam surat At-Talaq ayat kelima. Wa yu'dim lahu ajra.
Ya, ini kata Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang yang bertakwa, orang barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka di ayatnya wa yu'dhim lahu ajra. Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya pahala yang sangat besar. Ya. Pahala tersebut adalah di surga, di hari kiamat kelak di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala dan abadi di dalam surga itu. Kemudian yang keempat adalah al-barakat, akan mendapatkan keberkahan. Allah sampaikan di dalam surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, seandainya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa. Kata Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Maka akan kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Bayangkan, yang dibukakan adalah pintu keberkahan. Makanya jika sebuah negeri pingin makmur, pingin adil, pingin sejahtera, lakukan satu, yaitu dengan ketakwaan. Makanya pantas kata Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan pentingnya keadilan, dan keadilan itu bisa didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Makanya tadi walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kemudian yang kelima, orang yang bertakwa itu akan selalu mendapatkan solusi, jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan jalan keluar. Kata Abdullah bin Abbas, apa yang dimaksud dengan makhraja? Wa may yattaqillah yunjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diselamatkan dari segala beban dunia dan segala beban akhirat. Bayangkan, yaj'al lahu makhraja. Makanya kata Imam Abu Hasan An-Naisaburi ketika beliau mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja, apa kata beliau? Minasyiddati ilar rakha, dari kesulitan. Ya, minasyiddati ilar rakha, jalan keluar dari kesukaran menuju ke lapangan. Wa minal harami ilal halal, dan dari jalan yang haram kepada jalan yang halal. Wa minan nari ilal jannah, dan dari neraka ke dalam surga. Kemudian berikutnya adalah orang-orang yang bertakwa itu adalah akan mendapatkan ar-rizqu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bahkan dalam ayat lain disebutkan, yang ketujuh adalah orang yang bertakwa itu adalah akan mendapatkan al-yusru, akan mendapatkan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan, ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya kemudahan dalam segala urusannya. Jadi ketika Allah memerintahkan kita takwa, bukan hanya takwa, tapi takwa itu manfaatnya sangat besar buat kita semuanya. Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Makanya kata Rasul, ittaqillaha. Kemudian haitsuma kunta. Ini berikutnya. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Artinya apa? Kita bertakwa kepada Allah di segala kondisi, di tempat manapun, di masjid. Jika kita sebagai pedagang, di tempat berdagang, ketika jualan. Jika kita bekerja di kantor. Jika kita seorang pejabat, maka jabatan itu bertakwa kepada Allah dimanapun. Jangan sampai ini lalai dari kita. Jangan sampai ini luput dari kita semuanya. Makanya, wa idza kunta fi ayyi makanin fattaqillahi tsumma kunta. Limadza? Kata Syekh Atiyah Muhammad bin Salim, beliau mengatakan, jika kamu berada di berbagai tempat manapun, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kalian berada. Kenapa? Kata beliau, li'annallaha muttali'un 'alaika aynama tawajjahta. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengawasimu kemanapun kamu menghadap. Innama tata'amalu Allah. Sesungguhnya kamu ini sedang ta'amul, sedang bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya walida kharaja ashabu Rasulullah ila al-amsar wada'u ila Allah. Maka para sahabat Nabi SAW keluar menuju berbagai negeri untuk menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Walamma kataba ba'dus salaf ila ikhwanihi fi Syam. Kemudian ketika sebagian salafus saleh menulis surat kepada beberapa temannya di negeri Syam, maka ketika itu tulisan tersebut adalah halumma ilal ardil muqaddasah. Marilah kita menuju ke negeri yang disucikan. Kemudian sebutan qala innal arda la tuqaddisu ahliha walakin yuqaddisuhumul amal. Sesungguhnya sebuah negeri, sebuah tempat itu tidak akan membuat orang itu menjadi suci, tapi yang akan menjadi suci itu adalah amalnya. Makanya ini penting buat kita semuanya. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. An ayyati halatin takunu fiha. Dalam kondisi apapun. Ma'an nas, manusia dalam kondisi apapun harus bertakwa kepada Allah.
Sehingga apa? Yajibu an yakuna mi'yaruka taqwallah. Maka dalam konteks apapun yang harus menjadi sandaran kita, dalam konteks apapun yang harus menjadi kriteria kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya inilah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, afdalul iman. Seutama-utamanya iman adalah an ta'lama annallaha ma'aka haitsuma kunta. Seutama-utamanya iman, maka sesungguhnya itu adalah iman tersebut kamu mengetahui Allah itu bersamamu dimanapun kalian berada. Ini mungkin kaitan dengan takwa. Haitsuma kunta artinya kaitan dengan ma'iyatullah, itu yang sangat kuat. Makanya orang tidak mau berbuat curang, orang tidak mau berbuat bohong, orang tidak mau melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kenapa? Karena perintah Rasul, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamuha. Dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk. Syekh Ismail Al-Ansari mengatakan as-sayyi'atu hiya tarku ba'dil wajibat. Yang namanya as-sayyi'ah itu adalah meninggalkan sebagian yang wajib. Awirtika bi ba'dil mahdurat, atau dia menjalankan sebagian yang dilarang. Itu namanya as-sayyi'ah. Adapun al-hasanah adalah at-taubatu minha. Yang dimaksud dengan ittaqillahi tsumma kunta wa atbi'is sayyi'ah. Ikutilah keburukan. Maksudnya jika kita meninggalkan kewajiban atau kita terjerumus kepada kemaksiatan, maka segeralah bertaubat. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata. Maksud di sini adalah segeralah bertaubat. Au al-ityan bihasanatin ukhra, atau setelah kita bertaubat kemudian kita melakukan perbuatan yang baik lainnya. Ini adalah kalau kita berbicara seperti ini. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu tidak dapat dikatakan keburukan jika tidak mengerjakan sunnah atau melakukan perbuatan yang mubah. Jadi yang namanya as-sayyi'ah itu adalah ketika meninggalkan yang wajib, atau dia dia melabrak, atau dia melakukan perbuatan yang diharamkan. Kalau orang tidak melakukan sunnah, itu bukan termasuk yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu bukan termasuk as-sayyi'ah. Nah, kemudian di sisi lain keburukan akan tetap ada kecuali pelakunya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan, ya, ketika beliau membahas di dalam kitab Riyadhus Shalihin, salah satunya adalah beliau membahas tentang syarat taubat itu. Kata Imam Nawawi ada 3. Pertama adalah at-taubatu wajibun min kulli dzanbin. Kata beliau taubat itu wajib dari segala dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah la tata'allaqu bihaqqin adami. Jika dosa itu antara dia dengan Allah, tidak ada kaitan dengan hak manusia. Falaha thalathatu syurut. Maka ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau ada orang melakukan dosa dan dosa ini kaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala, syaratnya cuma 3. Pertama adalah yang pertama adalah an yaqla'anil ma'siyah. Yang pertama adalah orang tersebut hendaklah meninggalkan maksiat tersebut. Yang kedua adalah an yandama ala fi'liha. Kemudian yang kedua adalah dia membenci atau menyesali perbuatan maksiat tersebut. Kemudian berikutnya adalah wa an ya'zima alla ya'uda ilaiha abada. Kemudian yang ketiga adalah dia bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ini adalah jika dosa kaitannya dengan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa itu kaitannya dengan hak adami, dosa itu kaitannya dengan manusia, maka ada satu tambahan yang harus dilakukan, yaitu syarat bertaubat tersebut adalah maka hal yang dilakukan tersebut dia harus meminta maaf kepada saudaranya. Maka disampaikan kata Imam Nawawi, jika salah satu saja tidak ada, maka tobatnya tidak syah. Dan jika maksiatnya adalah terkait dengan manusia, maka syarat ada 4, yaitu yang 3 di atas, dan yang keempat adalah menyelesaikan urusannya kepada orang yang berhak. Jika kesalahan dalam bentuk harta, maka dia harus mengembalikannya. Jika dia melemparkan tuduhan, maka dia harus meminta maaf kepada orang yang dituduh tersebut. Dan jika dia melakukan gibah, maka dia meminta untuk dihalalkan atau dimaafkan dari gibah tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini adalah kalau kita berbicara tentang taubat ini. Makanya wa'at bi sayyi'atal hasanata. Maka ikutilah keburukan itu dengan kebaikan. Maksudnya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bertaubat maka lakukan kebaikan-kebaikan. Maka tambuha, maka kebaikan tersebut akan menghapus.
Maksudnya apa? Kata Syekh Ismail Al-Ansari mengatakan, menghapus maksudnya adalah menghapuskan hukuman dari catatan malaikat dan menghapuskan pengaruh buruk di dalam hati. Ini maksudnya adalah tabuha. Kenapa? Karena setiap dosa yang kita lakukan nanti nuktatan sauda, maka di dalam hati itu nanti akan ada titik noda hitam. Kalau dia bertaubat, maka titik itu akan hilang. Kalau tidak bertaubat, maka titik itu akan terus bertambah. Dan naudzubillahi min dzalik, kalau sampai disebutkan di dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ini naudzubillahi min dzalik, kalau sampai seperti ron tersebut. Ini adalah nasihat yang kedua. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang ketiga adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah dan pergaulilah manusia dan berakhlaklah dengan manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini wa khaliqin nas. Bergaul, berinteraksi dan bermuamalahlah dengan manusia, siapapun dia. Terlebih adalah dia umat Islam. Sehingga kata Syekh Abul A'la Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, beliau mengatakan, yang dimaksud dengan wa khaliqin nas, khalidhum wa amilhum. Maka hendaklah kamu berbaur dengan mereka, berbaur dengan masyarakat, dan hendaklah kamu pun bergaul dan berurusan dengan mereka. Artinya kita harus berbaur. Dengan siapa? Dengan siapapun. Ya. Bergaul dan berbaur dengan manusia dan bertahan terhadap fitnah kerusakan yang ada pada mereka adalah lebih utama dibanding kita uzlah, dibanding kita menyendiri. Jadi kita menyendiri memang utama. Tapi ada kalanya bergaul dengan masyarakat itu pun lebih utama. Kecuali ketika memang ketika menyendiri tersebut, itu adalah kalau kita bareng-bareng dengan orang lain, maka kita tidak akan kebawa dari sebagainya, itu sudah pasti, maka tentu kita menyendiri itu lebih baik. Tapi secara umum adalah bergaul dengan masyarakat. Itu lebih utama dibanding kita menyendiri. Makanya Imam Nawawi mengatakan, i'lam annal ikhtilat bin nas 'alal wajhi alladhi dzakartuhu huwal mukhtar alladhi kana 'alaihi salatu wassalam. Maka kata beliau, ketahuilah bahwa berbaur dengan manusia dengan cara seperti yang telah saya sebutkan, maka adalah sikap pilihan yang di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga wasairul anbiya salawatullahi wassalamu alaihi. Kemudian juga para nabi. Kemudian wa kadzalikal khulafaur rasyidun. Begitu juga Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum. Wa man ba'dahum minas sahabati wat tabi'in, dan orang-orang setelah mereka, maksudnya adalah para sahabat dan para tabi'in. Wa man ba'dahum min ulama'il muslimina wa akhyarihim, termasuk juga para ulama. Artinya apa? Bahwa al-ikhtilat bin nas, kita berinteraksi, kita bergaul dengan manusia, itu adalah jalan yang diambil oleh Rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, walaupun dalam kondisi penuh fitnah. Wa madhabu aktsarit tabi'ina wa man ba'dahum, dan ini adalah pendapat mayoritas para tabi'in. Wa bihi qala Syafi'i wa Ahmad wa aktsarul fuqaha. Ini juga pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad dan kebanyakan para fuqaha. Ya, sebagaimana Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu tolong menolong dalam kemaksiatan dan permusuhan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di samping itu juga Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat buat manusia yang lain. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia bi khuluqin hasanin, dengan akhlak yang baik. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Akhlak itu adalah ad-din wat tabai was sajiyah. Yang namanya akhlak itu adalah agama. Yang namanya akhlak itu adalah tabiat. Yang namanya akhlak itu adalah perangai. Sehingga kata Imam Ibnul Arabi mengatakan, wal khuluqu al muru'ah. Yang namanya akhlak itu adalah muru'ah, kepribadian atau citra diri yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang akhlak, apa sih akhlak itu? Sederhananya begini. Allahu khalaqal insan. Allah menciptakan manusia. Maka Allah ini adalah khaliq, pencipta. Sedangkan manusia adalah makhluk. Nah, hubungan antara khaliq, hubungan antara makhluk dengan khaliq, hubungan antara kita sebagai makhluk dengan Allah, dan hubungan antara makhluk kita sebagai makhluk dengan makhluk yang lain, itulah akhlak. Jadi sederhananya adalah akhlak itu adalah hubungan kita dengan Allah, kita sebagai makhluk dengan Allah, dan hubungan kita sebagai makhluk dengan sesama makhluk yang lain. Itulah yang dimaksud dengan akhlak. Ya. Sebagian mengatakan hakikatnya akhlak itu adalah gambaran batin manusia, yakni jiwanya, sifat-sifatnya dan makna-makna yang spesifik, yang dengannya terlihat kedudukan makhluk.
lantaran gambarannya secara zahir, baik sifat-sifat dan makna-maknanya, dan keduanya memiliki sifat yang baik atau buruk. Mendapatkan pahala dan sanksi yang kaitannya keduanya dengan sifat-sifat yang tergambar secara batin adalah lebih banyak dibanding apa yang terkait dengan gambaran zahirnya. Ini adalah kaitan dengan akhlak ini. Kalau kata Al-Imam Al-Ghazali, beliau ketika membahas tentang akhlak, sesungguhnya yang dimaksud dengan akhlak yang indah adalah ilmu, akal, iffah, rasa malu dari berbuat dosa, kemudian asyaja'ah, keberanian, wat taqwa, dan ketakwaan, kemudian wal karam, kemudian juga adalah berikutnya adalah kemuliaan, wasairi khilalil khair, dan segala yang berbentuk kebaikan. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak tadi, akhlak itu adalah bagaimana hubungan kita makhluk dengan Allah sebagai Khalik, dan bagaimana hubungan antara makhluk dengan makhluk, itulah yang disebut dengan akhlak. Ya, ini adalah kalau kita berbicara tentang akhlak. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang Rasul, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh, engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti agung. Bukan wa innaka la'ala khuluqin karim, bukan mulia, tapi la'ala khuluqin azim. Ini menunjukkan betapa agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini, wa innaka ya Muhammadin la'ala adabin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas etika, adab yang sangat agung. Wa dzalika adabul Qur'an. Maka akhlak Nabi, adab Nabi itu adalah adab Al-Qur'an. Alladzi addabahu Allahu bihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mendidiknya. Wa wal Islamu wa syara'ihi, yaitu Islam dan syariat-syariatnya. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak ini, berbicara tentang akhlak ini adalah dalam Al-Qur'an, wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak Rasul adalah Al-Quran. Betul yang pernah disampaikan oleh Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Kalau kita berbicara tentang hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang akhlak, itu pun sangat banyak kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Su'ila Rasulullah SAW an aktsari ma yudkhilun nasil jannah. Rasul ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Qala, Rasul menjawab, taqwallah, satu takwa kepada Allah tadi yang kita sampaikan. Yang kedua adalah wa husnul khuluq, yang kedua adalah akhlak yang baik. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang takwa dan akhlak ini sangat erat kaitannya. Amalan sesuatu yang banyak memasukkan orang ke surga, kata Rasul takwa, yang kedua akhlak yang baik. Kemudian wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nar, ma yudkhilun nas annar, dan ditanya tentang amalan atau perbuatan apa atau sesuatu yang banyak memasukkan orang ke neraka. Kata Rasul, al-famu, pertama adalah mulut, karena mulut ini adalah berbahaya. Bahkan dalam hadis, nanti kita bahas di hadis berikutnya, bahwa kata Rasulullah, betapa banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka illa hasaidu alsinatihim, karena hasil dari lisannya, karena hasil dari mulutnya. Yang kedua adalah wal farju, yang kedua adalah wal farju, yaitu punten, kemaluan. Maksudnya karena dia berbuat zina dan lain sebagainya. Sehingga Syekh Abdurrahman Al-Mubarak Furi mengatakan aima al-khalqi, maksudnya adalah wa khali aima al-khalqi, berarti akhlak bersama Allah Subhanahu wa taala, ya. Ma'al khalqi di sini adalah akhlak terhadap makhluk, ya. Wa adnahu tarku adzahum wa alahul ihsanu ila man asa'u ilaihi. Maka yang paling tinggi adalah akhlak tersebut adalah mendekatkan diri dan menjauhkan dari menyakiti manusia, dan yang lebih tinggi dari kebaikan adalah kita berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita. Ini adalah kalau kita berbicara tentang akhlak. Kemudian Rasul juga menyampaikan dalam hadis lain, ya. Ketika Rasul ketika berbicara tentang husnul khuluq, ya. Kata Rasulullah, ma min syai'in yudau fil mizan athqalu min husnil khuluq. Maka kata Rasulullah, tidak ada sesuatu yang diletakkan nanti di mizan, timbangan. Nanti di hari kiamat kita akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Rasulullah? Min husnil khuluq. Maka itu tidak ada yang lebih berat timbangannya kecuali daripada akhlak yang baik. Kata Imam Abu Thayyib mengatakan min thawabihi wa sahifatihi au min ainihil mujassad, yaitu pahala akhlak yang baik, catatannya dan nilai akhlak baik itu sendiri. Ini kata para ulama mengatakan seperti itu. Kemudian hadis berikutnya nanti kita bahas di pembahasan hadis berikutnya adalah ketika ditanya apakah yang dimaksud dengan kebaikan. Kebaikan itu apa? Keburukan itu apa? Kata Rasul mengatakan albirru husnul khuluq. Nanti kita bahas khusus kaitan dengan ini, bahwa yang namanya kebaikan itu adalah akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita berbicara tentang akhlak, maka akhlak itu bukan hanya hubungan kita dengan sesama manusia, tapi akhlak itu adalah tadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Makanya kalau kita berbicara tentang akhlak, akhlak dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana akhlak dengan Allah? Beribadah, tidak menyekutukan, selalu berbuat baik, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kemudian berikutnya adalah akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul dihinakan, kita membela. Kita selalu membaca sholawat, kita mengajarkan ajaran Nabi SAW, dan kita melakukan berbagai macam perintah Nabi SAW. Itulah yang dimaksud dengan akhlak itu. Maka akhlak kepada Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya juga adalah akhlak juga adalah di samping akhlak kepada Nabi, termasuk juga akhlak dengan sesama manusia. Kemudian juga adalah akhlak dengan diri sendiri bahkan. Maka diri kita punya hak dan sebagainya. Ini adalah kalau kita berbicara tentang akhlak. Bahkan akhlak itu adalah dengan orang lain dan dengan alam semesta ini juga ada akhlaknya. Bahkan dengan binatang, dengan alam, itu semuanya adalah akhlaknya. Makanya kata Rasulullah, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Karena ini kaitan dengan manusia, maka pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini ada 4 pelajaran penting yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, perintah untuk tetap berada dalam takwa kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Perintah takwa sangat banyak tersebar di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Baik perintah umum, perintah khusus, dan lain sebagainya. Ini tentu menunjukkan bahwa kita harus selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang kedua, bahwa melakukan kebaikan dan keburukan adalah 2 hal yang alamiah yang terjadi pada manusia. Makanya kata Rasul, kullu ibni Adam khatta'un. Setiap anak cucu Adam adalah pernah melakukan kesalahan. Setiap anak cucu Adam memiliki kesalahan. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang bertaubat. Artinya sekali lagi adalah bahwa melakukan kebaikan dan melakukan keburukan itu adalah sifat alamiah manusia. Tidak ada manusia yang selalu berbuat jelek dan tidak ada juga manusia yang selalu berbuat baik. Tapi justru adalah dalam hadis ini adalah kita diperintahkan, jika kita tergelincir kepada kemaksiatan, tergelincir kepada keburukan, maka yang harus kita lakukan adalah hendaklah kita segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tambuha. Makanya kalau kita lihat bagaimana Rasulullah SAW tidak kurang istighfar 70 kali. Atau dalam riwayat lain mengatakan 100 kali. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi akthar min sab'ina marrah. Demi Allah, sungguh saya beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Bukan 70 kali maksimal, lebih dari 70 kali. Ini adalah yang kedua. Jadi kita manusia selalu berbuat salah dan tentu selalu berbuat baik. 2 ini adalah sifat alamiah. Maka yang harus kita lakukan adalah segera bertaubat. Yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, perintah untuk mengiringi keburukan dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan akan menghapus keburukan. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang kita lakukan itu akan menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Ini kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 114. Di dalam tafsir Al-Muyassar mengatakan inna fi'lal khairat, sesungguhnya pekerjaan-pekerjaan baik, yukaffirud dzunub as-salifati wa yamhu atharuha, maka akan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa terdahulu dan bekas-bekasnya. Ini adalah poin yang ketiga yang perlu kita lakukan dalam konteks ini. Yang terakhir adalah perintah untuk bergaul dengan manusia secara umum dengan akhlak yang baik. Baik itu dengan muslim ataupun dengan non-muslim. Makanya Islam mengajarkan kita memiliki akhlak yang baik. Dengan seorang muslim, kita pun harus berbuat baik. Dengan non-muslim pun, kita pun tetap harus selalu berbuat kebaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sekira itu saja mungkin yang bisa disampaikan di kajian hadis Arba'in nomor ke-17 ini. Mohon maaf, nomor ke-18 ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita ketakwaan dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga selalu membimbing kita untuk selalu melakukan kebaikan-kebaikan dan kita memiliki akhlak yang baik. Mohon maaf mungkin kalau ada pertanyaan, insya Allah nanti dijawab di pertemuan yang akan datang. Silahkan kalau ada pertanyaan tidak masalah, tapi pertanyaan insya Allah akan dijawab di pertemuan yang akan datang. Billahi fisabilil haq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib, ihdinas siratal mustaqim, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.